Dan responden tidak melaporkan pelecehan seksual pada polisi karena takut distigma. 23,0% tidak mengetahui cara melapor. 8,0% tidak didukung keluarga, 2,2% merasa terancam, dan 1,8% diselesaikan secara kekeluargaan. Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tak terhitung, perempuan dan anak yang jadi korban bahkan tak mendapatkan keadilan. Oke, tadi setelah kita melihat, tayangan video tadi, kalau aku lihat Miss agak miris ya ternyata Iya, dari anak mhm. kecil banget mereka udah mengalami yang namanya kekerasan seksual gitu. Dan juga aku lihat tadi banyak juga mahasiswa dan tadi yang aku kagetnya itu yang persenan tadi sih Miss, ada mereka yang nggak tahu cara melaporkannya, ada juga yang mereka takut stigma mungkin, mereka takut kalau nanti aku ngaduin, aku takut dicap buruk deh sama orang-orang gitu kali ya Miss. Iya, Tapi betul. mungkin kalau kita kulik lebih, jauh lagi Miss, sebenarnya kekerasan seksual itu seperti apa sih Miss gitu? Oke, baik, terima kasih, untuk JJ, selamat sore semuanya ya, saya akan sedikit jelaskan apa itu bentuk-bentuk Oke. kekerasan seksual ya. Jadi kekerasan seksual itu adalah tindakan, perbuatan yang merendahkan, melecehkan, melukai ya, membuat, penderitaan bagi si korban terhadap tubuh mereka dan terhadap organ reproduksi mereka, Oke. yang memberikan dampak psikis dan fisik. Oke. Nah, itu masuk dalam kekerasan seksual. Seksual. Jadi apapun bentuknya, misalnya pelecehan gitu ya, pelecehan, dalam verbal ya, itu masuk kekerasan seksual. Oke. Jadi ada bentuknya, ada nonverbal, ada verbal yang bisa dilakukan di mana? Di berbagai media. Media itu bisa media online gitu ya, kemudian bisa melalui, face to face gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena ada ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan relasi kuasa misalnya, atau ketimpangan gender. Gender, Ya, betul. misalnya antar laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya, ataupun karena ada ketimpangan relasi kuasa seperti misalnya, salah satunya adalah orang yang lebih memiliki power terhadap si korban. Nah, itu Oke. termasuk kekerasan seksual Oke. gitu. Tapi Miss untuk, contoh-contoh dalam kekerasan seksual apalagi kan kita seorang mahasiswa contohnya seperti aku ingin tahu sih Miss kayak apa saja contoh kekerasan seksual yang mungkin secara nggak sadar itu sebenarnya kekerasan seksual gitu? Oh, oke, nggak sadar Iya, gitu nggak ya, sadar, nggak Miss. sadar, sepele sebenarnya. Kadang-kadang gini, misalnya teman kamu ya, Oke. kamu, datang masuk ke kelas, nah teman-teman kamu melihati, salah satu organ tubuh kamu, bagian reproduksi kamu gitu ya, dan kamu merasa itu direndahkan, itu kamu bisa lapor. Oke. Nah, laporan itu ya, akan kami proses ketika disertai dengan bukti-bukti. Jadi laporan itu harus ada bukti. Bukti itu banyak ya, bisa dengan saksi, bisa dari CCTV ataupun kamera ataupun rekaman atau apapun yang akan mendukung laporan itu sehingga kami bisa proses. Tentu harus ada bukti ya. Iya, betul, Miss. Kenapa harus ada bukti? Karena kita nggak mau terjadi adanya fitnah gitu kan, karena banyak ya misalnya ada orang yang nggak suka gitu kan, kemudian dia dendam, dia buat aja laporan seperti itu mengada-ngada. Itu yang kita harus hindari. Jadi yang penting ada bukti, ada rekaman, ada saksi, itu bisa dilaporkan, bisa segera dilaporkan gitu. Nah, bentuk kekerasan seksual yang tadi ditayangkan di video itu kan bentuk kekerasan seksual yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Nah, itu berbeda dengan kalau di lingkungan kampus gitu ya. Kalau lingkungan kampus kan yang bisa dilaporkan dalam lingkungan kampus adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam kegiatan kampus. Oke. Kegiatan kampus itu bukan berarti hanya berada di lingkungan kampus. Oke. Jadi semisal Gitu. kita ada kegiatan kampus yang itu mengharuskan kita untuk keluar kampus, apakah boleh, Miss? Betul. Oke. Betul. Jadi misalnya KKN Oke, gitu ya, di iya. luar gitu ya, di luar kampus, di daerah, di satu desa gitu. Kemudian ada tindakan kekerasan seksual yang kamu terima dari siapa? Dari kakak tingkat. Oke. Kemudian dari dosen, dari tenaga kependidikan atau staf kampus gitu ya, dan kamu ngerasa itu termasuk kekerasan seksual dan saya nggak terima. Nah, kamu bisa laporkan gitu ya. Nah, di universitas kan ada satgasnya ya. Nah, di sini saya membawahi satgas anti kekerasan seksual itu. Nah, itu kita akan melakukan proses penyelidikan apabila laporan yang masuk itu disertai dengan bukti-bukti gitu. Jadi laporan itu harus dalam bentuk laporan yang resmi. Nah, artinya apa? Anda mengalami kekerasan seksual tapi Anda tidak melapor, kami tidak bisa memproses. Iya, betul, Miss. Nah, itu yang perlu
diingat. Jadi teman-teman di sini sekali lagi saya mohon dengan sangat adik-adik gitu ya, itu supaya bisa berani speak up. Berani speak up. Berani benar, speak Miss. up, berani bicara, berani mengungkapkan apabila terjadi atau melihat, menyaksikan adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus atau di aktivitas kegiatan kampus, itu segera dilaporkan. Betul. Jangan diem aja gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa proses kalau nggak ada laporan. Betul, Miss. Gitu ya. Nah, misalnya ada saksi, oke, ada saksinya, ya lapor gitu. Ada bukti CCTV-nya, rekamannya gitu, ya lapor gitu. Ada bukti-buktinya apapun itu, misalnya ada bukti chat, ada bukti email, ya, kalian screenshot gitu ya dan dilaporkan, itu kita bisa segera proses Oke. gitu. Nah, itu Kompips, jadi benar yang kata Miss Ananda tadi, kalau semisal kalian mungkin salah satu menjadi korban atau mungkin kalian pernah melihat teman kalian atau siapapun yang di lingkungan kampus atau siapapun itu, jangan pernah takut untuk berani speak up seperti itu ya, Miss. Nah, tapi aku juga mau nanya, Miss, tadi di awal Miss sempat mention antara ada namanya kekerasan seksual yaitu verbal dan non-verbal Ya, gitu. Mungkin itu bisa diceritakan itu bedanya apa kepada Kompips, Miss? Oh gini, kalau yang verbal itu artinya dia berupa tulisan, ungkapan kata-kata, ya, atau tindakan langsung, itu Oke. verbal. Yang non-verbal itu bisa dalam bentuk gesture, eye contact, ya, gaya bicara dia, merendahkan kamu. Misalnya, kamu kan cuman segini kan ukurannya, dan kamu nggak terima, itu termasuk pelecehan seksual. Oke. Nah gitu. Jadi ketika kamu merasa, saya ngerasa nggak nyaman dengan bahasa dia, saya ngerasa nggak nyaman dengan gaya komunikasi dia, ya, yang saya melihat ada intimidasi atau ada kekerasan seksual kepada diri saya, nah itu bisa dilaporkan. Jadi ketika ngerasa tidak nyaman, maka itulah masuk ranah kekerasan. Oke. Tapi akan lain bicaranya ketika ini nggak merasakan ketidaknyamanan itu gitu. Oke. Nah itu nggak masuk kekerasan. Nggak Jadi masuk kekerasan. nah itu yang kita sulit untuk memprosesnya. Makanya ketika teman-teman atau adik-adik mahasiswa ngerasa saya nggak nyaman, saya ngerasa diintimidasi, saya ngerasa kok saya dilemahkan, saya ngerasa disudutkan, saya ngerasa dimanipulasi sehingga saya tidak berdaya. Nah itu sudah masuk tindakan kekerasan. Gitu. Karena sekarang gini ya, kita juga harus lihat bahwa banyak pelaku tindakan kekerasan seksual itu justru mereka tidak tampak seperti pelaku kriminal loh. Oh iya, benar ya. Nah itu hati-hati gitu ya. Iya. Itu kita harus waspada gitu. Jadi kayaknya anak baik-baik, kayaknya kok dosennya baik-baik aja gitu. Kayaknya dia soleh kok, rajin sholat, ngaji ke gereja apa segala macam, tapi ternyata justru itu pelakunya. Iya. Mungkin kalau Miss tahu juga serta Kompips tahu juga, baru-baru ini ada kasus yang viral di mana Gus kayak gitu. Dia memang dari ke fisik kita ngelihat, maaf banget, tangan dia tuh kayak disable ya, itu kan disable. disable kan, Miss. Jadi dia melakukan kekerasan seksual yang verbal, di mana mungkin orang ngiranya kalau dengan fisik dia yang seperti itu kayaknya dia nggak mungkin deh melakukan kekerasan, tapi melalui pembicaraannya mungkin masuk seperti itu ya, Miss, Iya, ya. betul. Jadi gini, kita bisa melihat waktu Gus ya, dia membela diri. Di situ kita sudah bisa menganalisa sebenarnya. Orang yang membela diri dengan mengusung kelemahan dirinya, kita sudah bisa curiga gitu. Iya, betul, Ini Miss. biasanya kan yang bela dia adalah orang lain ya. Ini loh kondisinya kayak gini, mungkin nggak sih dia begitu. Tapi kan dia defense dengan menonjolkan kelemahan-kelemahan dia ya, keterbatasan dia. Nah itu kita harusnya udah curiga gitu. Jadi artinya ada permainan Cinderella di sini kan. Betul. Nah ini kita udah mulai curiga gitu. Walaupun memang kita bisa lihat kemampuan dia memanipulasi itu luar biasa ya. Betul, Luar biasa. Menurut saya luar biasa. Dia bisa memanipulasi korban sehingga korban merasa iba dan menuruti permintaannya. Gitu kan. Jadi dia memancing korban supaya kamu iba sama saya lemah, saya begini sehingga korban ya deh kasihan, mau aja gitu ya. Satu korban melapor kemudian dihajar kan sama netizen. Iya, betul, Miss. Ya kan? Ya kan? Nah, ini yang kita jaga nih. Jangan sampai ada korban yang melapor justru malah dia yang diserang.
Nah, kita harus bangun support system buat korban, Si korban, ya kan, betul. buat pemulihan korban juga kan. Nah, ketika muncul korban-korban lain, 13 korban, Korban. akhirnya terungkap bahwa memang benar Benar, dia ya. melakukan itu. Nah, itu maksud saya. Jadi maksud saya adalah ketika kamu mengalami tindakan kekerasan seksual, kamu buru-buru cari bukti, cari saksi, ya, atau cari korban-korban lain Korban-korban lain. jika ada. Nah, buru-buru melapor gitu. Dan Oke. kita juga harus pastikan bahwa memang ada yang namanya golden hours ya. Oh, Jadi waktu-waktu emas itu yang ketika kita dapetin gitu ya, kalau bisa ya saat itu langsung lapor, jangan ditunda. Jangan ditunda karena keburu hilang bukti, saksi apa segala macam, Iya. keburu hilang. Sayang Betul, kan nanti iya. susah lagi kita menggalinya semuanya Betul. gitu. Jadi aku ingatin sekali lagi Kompips buat kalian mungkin yang pernah mengalami atau mungkin pernah menjadi korban atau kalian mungkin pernah melihat teman atau lingkungan kalian, Betul. ya secepatnya untuk melaporkan hal-hal tersebut karena mumpung mungkin ada waktunya, mumpung Ya. juga seperti kata Miss Ari tadi ada golden hours-nya itu, kenapa nggak berusaha untuk diungkapkan aja. Mungkin setelah ini kita akan kulik lebih jauh lagi kepada Miss Ananda, tapi setelah lagu berikut ini. Oke.